Pernah mendengar nama gedong gincu? Buah tropis ini merupakan salah satu jenis mangga yang banyak digemari. Daging buah yang tebal dengan aroma yang harum, serta rasa manis yang pas membuat mangga gedong gincu banyak dicari. Di beberapa daerah di Jawa Barat, banyak yang membudidayakan mangga gedong gincu, seperti Majalengka, Indramayu, hingga Cirebon. Di Desa Sedonglor, Kabupaten Cirebon, kelompok tani Argo Mulya menjadikan mangga gedong gincu sebagai tanaman sumber penghasilan. Pemetikan ini tergantung permintaan. Jika akan dikirim ke luar kota ataupun diekspor ke luar negeri, maka mangga akan dipetik di saat mangga sudah tua tetapi belum matang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan di sekitar Cirebon, biasanya mangga dipanen jika sudah matang di pohon. Setelah dipetik, mangga hasil panen kebun milik Pak Khairudin ini dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan kematangannya. Buah mangga hasil panen yang belum matang atau masih mengkel ini akan diolah menjadi kemasakan yang lezat dan segar. Di berbagai daerah, mangga bisa diolah menjadi berbagai jenis manisan, irisan buah kering, sirup, ataupun buah kaleng. Di Cirebon, mangga gedong gincu ini akan dijadikan bahan masakan acar dan gobyang mangga. Sebelum dimasak, mangga ini aku kupas terlebih dahulu. Sisa getah dari kulitnya dibersihkan dengan mencuci buah mangga kupas ini. Mangga memiliki rasa daging buah yang manis dan merupakan salah satu sumber terbaik beta-karotin, quercetin, dan astragalin. Ketiga senyawa ini merupakan antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas. Selain itu, mangga gedong gincu juga kaya akan vitamin A, B, C, E, dan mineral. Oleh karena itu, mangga seperti gedong gincu ini baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta perbaikan jaringan sel yang rusak. Selanjutnya, mangga yang sudah dikupas dan bersih ini dipotong kecil-kecil. Besarnya irisan mangga tergantung selera dan jenis masakan yang akan dibuat. Untuk membuat masakan mangga bumbu acar kuning, dibutuhkan bahan berupa lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, cabai, dan bawang merah serta bawang putih. Semua bahan bumbu ini diulek hingga halus dan tercampur. Sedangkan bawang bombay, cabai merah besar, dan serai cukup diiris tipis saja. Selain dimasak dengan bumbu acar kuning, irisan mangga gedong juga bisa dimasak menjadi gulai gombang. Bahannya berupa bawang merah, bawang putih, bombay, lengkuas, dan serai. Semua bahan ini hanya diiris tanpa perlu dihaluskan seperti bumbu acar kuning. Sebagai tambahan, daun salam dan ikan teri ikut menjadi pelengkap masakan gombang ini. Bumbu acar kuning yang sudah dihaluskan kemudian ditumis dengan sedikit minyak dan dimasak hingga matang. Jika bumbu sudah matang dan mendidih, barulah irisan mangga gedong dicampurkan ke dalam kuali masak dan dimasak hingga bumbunya menyerap ke dalam irisan mangga. Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, selanjutnya santan bisa ditambahkan. Untuk memasak gobyang, bumbu yang sudah diiris akan ditumis dengan sedikit minyak hingga matang dan harum. Ikan teri menjadi bahan tambahan yang menyedapkan rasa masakan gobyang mangga ini. Jika semua bumbu sudah masak, maka irisan mangga dimasukkan ke dalam tumisan bumbu.
Selain dinikmati segar, mangga gedong ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat. Penambahan beberapa jenis bumbu membuat mangga gedong menjadi semakin gurih dan enak untuk dinikmati bersama-sama. Rasa mangga yang dimasak dengan bumbu acar kuning sangat lezat dan segar. Begitu pula sayur gombang mangga yang ditambahkan dengan ikan teri tidak kalah enak dengan acar mangga. Pengolahan ini dapat menjadi pilihan lain untuk menikmati manis asamnya mangga gedong kincu. Bu, kelapanya udah siap itu, Bu? Ayo, Ndul. Ini lanjut, Ndul. Tidak akan ada habis bila menjelajah ragam kuliner Minang. Hampir setiap daerah memiliki ciri atau karakter ragam olahan yang berbeda-beda serta menggugah selera. Di wilayah Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Nagari Lubuk Taro, terdapat salah satu sajian jajanan yang terbuat dari campuran tepung beras dengan beras ketan atau beras pulut, yaitu godong ubui. Jajanan yang satu ini merupakan salah satu resep kuno yang hanya disajikan pada waktu tertentu. Namun kali ini, aku cukup beruntung karena bisa belajar serta membantu membuat salah satu jajanan yang biasa disajikan ketika digelar acara pernikahan atau acara adat ini. Untuk dibuat menjadi bahan baku jajanan yang dikenal akan perpaduan cita rasa gurih dan manis ini, beras yang sudah direndam sehari semalam ini pun dibuat menjadi tepung dengan ditumbuk hingga teksturnya hancur dan halus. Meski masih dilakukan secara tradisional dan tekstur yang dihasilkan sedikit kasar bila dibandingkan dengan pembuatan tepung menggunakan mesin penggilingan, namun salah satu keunikan proses pembuatan tepung dengan teknik ini justru memberikan cita rasa pada adonan, di mana menjadikan adonan godong ubui semakin gurih ketika disantap. Sementara aku bersama Ibu Yesi menyiapkan tepung beras yang menjadi bahan utama adonan, Ibu Emberawati menyiapkan kelapa untuk dibuat santan. Santan atau sari dari hasil perasan kelapa yang diparut ini memang merupakan salah satu unsur penting dalam beragam olahan makanan Melayu, tidak terkecuali jajanan. Salah satu keunikan dari proses pembuatan jajanan ini adalah komposisi bahan baku campuran adonannya. Meski sudah menggunakan tepung beras dan tepung ketan, namun godong ubui juga menggunakan pisang di dalam adonannya. Pisang yang digunakan biasanya jenis pisang kepok. Karena jenis pisang ini, selain mudah ditemui di daerah sini, juga karakter dari pisang kepok yang harum dan manis ketika dijadikan bahan campuran adonan. Proses pembuatan godong ubui sebenarnya tidak jauh beda dengan tahap pembuatan bubur biji salak yang ada di daerah Jawa. Hanya saja, komposisi adonannya sedikit berbeda di mana menggunakan pisang kepok. Sebagai awalan, pisang kepok pun dilumat atau dihaluskan agar mudah ketika dicampur dengan tepung menjadi adonan. Salah satu keunikan olahan yang juga masuk dalam sajian kue basah ini, yaitu adonannya merupakan adonan kering, di mana semua bahan seperti tepung beras dan tepung ketan diadon atau diaduk hingga menjadi adonan tanpa menggunakan bantuan air. Namun, hanya mengandalkan cairan dari buah pisang sebagai pelarut dan penyatu adonannya. Sementara aku membuat adonan, Ibu Nurbai membuat pewarna alami dari daun pandan agar lebih menarik dan harum. Olahan godong ubui sebenarnya hanyalah berwarna putih alami dari tepung beras dan tepung ketan. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini mencoba memodifikasi dengan menambahkan pewarna alami dari daun pandan sebagai variasi, agar godong ubui yang kami buat lebih cantik. Setelah adonan kalis dan padat, tahapan selanjutnya, adonan pun dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil secara manual atau dengan bantuan tangan, layaknya bakso atau adonan klepon dengan diameter sekitar 5 cm. Meski terlihat sederhana dan mudah, namun keistimewaan dalam proses pembuatan godong ubui, yaitu seluruh prosesnya dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong oleh ibu-ibu dan masih sangat tradisional tanpa bantuan alat canggih.
Fungsi santan pada olahan ini bukan sekedar sebagai kuah atau pelengkap, melainkan sebuah kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Karena adonan santan merupakan kunci dari cita rasa olahan ini, di mana cita rasa gurih dan manis pada olahan ditentukan dari adonan santan, bukan pada adonan bulatan. Karenanya, Ibu Embrawati pun menambahkan gula dan garam pada adonan santan sebagai cita rasa. Godhong oboi dalam bahasa lokal Si Junjung berarti bola-bola yang direbus. Sebagai tahap akhir, adonan yang berbentuk bulat pun dimatangkan bersama santan hingga santan mengental dan volumenya menyusut atau asat. Olahan godhong oboi merupakan salah satu warisan resep jajanan tradisional khas masyarakat Minang di wilayah Si Junjung yang masih sangat digemari hingga sekarang. Jajanan ini hanya dapat dijumpai ketika perayaan tertentu dan biasa disajikan sebagai cemilan pelengkap ketika menyelenggarakan acara adat setempat. Godhong oboi memang nikmat bila disajikan selagi hangat. Meski secara tampilan layaknya bubur biji salak khas daerah Jawa, namun olahan yang termasuk dalam jenis kue basah ini memiliki cita rasa yang manis serta gurih karena adonan santan. Apalagi perpaduan adonan tepung beras dan tepung ketan yang bercampur dengan pisang kepok semakin memberi sensasi legit bila dimakan.